Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan memulai pembelajaran SKI pertemuan kedua kelas 8 MTS Husnul Khotimah di semester ini. Insyaallah bersama Ustadz Firdaus. Kita awali dulu dengan bersama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam silsilah Bani Abbasiyah kita akan mempelajari bagaimana silsilah keturunan Bani Abbasiyah, namun sebelumnya ini akan berkaitan dengan silsilah-silsilah dari keluarga mereka sebelumnya. Maka ada keluarga Bani Abdul Manaf sebagai nenek moyangnya dari Bani Hashim, yang kemudian nanti akan ada 3 keluarga besar yang saling akhirnya memperebutkan kekuasaan Islam, pemerintahan Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Ada keluarga Alawiyin didukung oleh kaum Syiah, kemudian keluarga Umayyah dan keluarga Abbasiyah. Dan inilah silsilah keluarga Bani Abbasiyah, ya, berasal dari Abbas bin Abdul Muthalib, ya, kemudian ke Abdullah, ke Ali, dan akhirnya nanti bertemu dengan Abdullah I atau Abul Abbas As-Saffah sebagai khalifah pertama dari dinasti Bani Abbasiyah. Sedangkan Bani Umayyah adalah keturunan dari Abdul Syams. Ketika Bani Umayyah memimpin, ada 4 kelompok yang kemudian muncul di saat pemerintahan Bani Umayyah. Hingga kemudian Bani Umayyah pun, pemerintahan Bani Umayyah melemah. Yaitu yang pertama kaum muslim non-Arab atau orang Mawali, kemudian kelompok Khawarij dan Syiah, kelompok muslim Arab di Mekah, dan kelompok muslim yang saleh baik yang di Arab maupun yang di non-Arab. Dan yang menjadi penyebab runtuhnya Bani Umayyah yang pertama adalah figur khalifah dari Bani Umayyah yang lemah pada akhir-akhir pemerintahan. Kemudian ada hak istimewa bangsa Arab Suriah, sebagaimana kita ketahui bahwa Suriah atau Damaskus adalah ibu kota dari Bani Umayyah. Kemudian pemerintahan yang tidak demokratis dan korup pada beberapa orang khalifah terakhir. Kemudian adalah persaingan antar suku, ya, di mana suku-suku yang di luar kendali Bani Umayyah kemudian banyak yang kemudian bersaing dan saling berperang di antara mereka. Kita juga akan mengetahui bagaimana proses pembentukan dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti ini didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah atau Abdullah bin Ali yang kemudian diberi gelar As-Saffah, ya, dikarenakan harus adanya pertumpahan darah yang kemudian dilakukan. Kemudian diawali dengan membentuk gerakan bawah tanah, ya. Kemudian menyusun kekuatan, di antara tokoh mereka adalah Muhammad bin Al-Abbas, kemudian Ibrahim Al-Imam dan Abu Muslim Al-Khurasani. Ketiga tokoh inilah adalah pencetus awalnya untuk kemudian membuat pusat atau gerakan untuk melakukan perebutan kekuasaan. Setelah kemudian melakukan gerakan bawah tanah, kemudian mereka menerapkan politik bersahabat, di mana mereka merekrut kaum-kaum yang merasa kecewa dan memiliki permusuhan dengan Bani Umayyah, yang kemudian menjadi koalisi atau menjadi sahabat kelompok mereka untuk sama-sama menyerang Bani Umayyah. Kemudian menggunakan nama Bani Hashim, hal ini agar kelompok dari kelompok Ali yang juga keturunan Bani Hashim dapat direkrut. Juga menjadikan Khurasan sebagai pusat kegiatan gerakan Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Berikut tokoh-tokoh pendiri Bani Abbasiyah. Ada Muhammad bin Ali bin Abdullah, kemudian ada Ibrahim Al-Imam, kemudian ada Abu Muslim Al-Khurasani, ada juga Abul Abbas As-Saffah sebagai khalifah pertama, dan Abu Ja'far Al-Mansur sebagai khalifah berikutnya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah
berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita tanpa pantang menyerah walaupun banyak hambatan, sebagaimana usaha dari Bani Abbasiyah untuk didirikannya pemerintahan baru. Kemudian bekerja sama dan saling tolong-menolong sesama umat Islam dalam segala usaha. Kemudian selalu mengutamakan kepentingan agama. Kemudian hidup yang optimis, dinamis, inovatif, dan siap menerima kritik konstruktif atau kritik membangun. Punya pandangan hidup yang lebih baik yang berdasarkan pada norma susila, norma budaya, norma hukum, dan norma agama yang paling penting. Kemudian berani berjuang demi nusa, bangsa, dan negara. Demikian pelajaran SKI pada kesempatan kali ini. Silahkan ikuti Zoom-nya dan kemudian nanti kerjakan soal yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.